3 tangga menuju ma'rifah menurut Syekh Arsyad Al-Banjari. Silakan hadiah ini suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ini suratul Fatihah. Nah, di dalam kitab Kanzun Ma'rifah. Nah, tangga pertama adalah mengenal asal diri. Nah, tuh sampun terbahas asal diri, asal selapu ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini apa? Nabi dah. Asbab, asal yang menjadi sebab diciptakannya segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu asal dari Nur Muhammad ini Nabi, ya, Nur Jamalullah, cahaya dari jamalnya Allah menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Nur Jalalullah. Nah, dari lantaran Muhammad niki adalah Nur Muhammad niki adalah asbab bagi penciptaan segala sesuatu, maka haruslah kita memahami Nur Muhammad niki dengan sebenar-benar pemahaman. Nah, niki kembe karena disebutkan bahwa awwalu ma khalaqallah ruhi min nuri wajhihi. Allah pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah ruhku, dari cahaya wajahnya. Nah, niki. Jadi kenapa disebut di situ dari cahaya wajahnya? Lamun kena dengan nu gagah inges napi sak mun teu kena. Napi sak mun serius. Wajah. Niki wajah. Berarti Allah min wajhihi, dari wajahnya. Apakah wajah Allah juga wajah yang kita pahami marak niki? Nah, niki. Jadi yang disebut dengan wajhullah, min wajhihi atau wajhullah, itu adalah jamalullah, keindahannya Allah. Nah, dari situlah kemudian segala sesuatu itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ruh dicipta dari itu. Sehingga begitu ruh sudah tercipta, maka disitulah Allah itu menegaskan ke semua ruh, alastu birabbikum qalu. Nah niki qalu ndek kena qala, lagu arah huruf waw. Berarti di situ menunjukkan semua ruh, bukan satu ruh. Nah, niki harus terpahami kunci niki. Sehingga disebutlah bahwa Nur Muhammad itu juga disebut dengan Ummul Arwah. Niki istilah doang kita, induk
ibu dari semua ruh. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan bahwa semua ruh itu namanya dulu satu, yaitu Muhammad. Kembeknya untuk semua ruh itu disebut namanya satu dulu di alam arwah, karena dia banyak memuji Allah. Nah, ini harus dipahami dulu. Berarti ruh tua sukar, ruh tua saidun, roh imi, roh pauwi, misalnya kelelah lalu nane tia sampai tinduk mentia, roh tua sahti, roh tiang itu ngumpul di situ, berbaris membentuk halakoh, ya lingkaran. Maka di situ Allah langsung menyatakan, apakah aku ni penciptamu, wahai semua ruh? Maka yang pertama kali menjawab itu adalah ruh Muhammad, atau yang disebut dengan Ahmad. Nah, niki Ahmad. Nah, niki. Maka ngikutlah semua ruh. Sehingga dikatakan qalu bala syahidna. Semua ruh kemudian itu mengatakan iya, kami berikrar, kami menyaksikan, kami membenarkan bahwa Engkau adalah Rabb, pencipta kami ya Allah. Nah niki berarti laik ruh niki sampunan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala oleh embe alam arwah atau alam ahadiyah atau alam lahud. Nah ini alam lahud. Nah, niki. Nah, inilah asal Nabi Aranda kejadian asal diri kita, yaitu Nur Muhammad. Coba Malik buka kitab Barzanji, maka di situ juga dijelaskan ala nurin al mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah usalli wa usallimu ala nurin al mausufi bit taqaddum wal awwaliyah. Aku berselawat dan memberi salam kepada cahaya yang disifati dengan yang mendahului dan yang mengawali. Nah, niki. Maka siapakah nur itu yang dimaksud? Jelas itu adalah Nur Muhammad. Yo kembe, karena emang kitab Barzanji niki bahas masalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma oleh kitab Barzanji niki ndek jelasin. Embe sak teparan aran Nur Muhammad. Jadi sak teparan aran Nur Muhammad itu adalah tajalli atau mazharnya dari Nur Jamalullah, cahaya kesempurnaan dari keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Nur Jalalullah, dari cahaya ketegasan Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal kendek mampu bayangin berembe jamal jalalnya Allah, berembe rahmannya Allah, berembe rahimnya Allah.
maka itu kemudian dipancarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk bisa mengenal jamalnya Allah, maka hadirlah yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nur Muhammad niki dia disifati dengan yang mendahului dan yang mengawali. Nike berarti menjadi sebab, dialah yang pertama kali tercipta. Dari Nur Muhammad nikilah Allah mencipta segala sesuatu. Nike lengan adonan tepung papeda ini bau nempia papeda. Lagu melem biasa lain lengan adonan tepung nu bau. Jadi istilah ya sita untuk beli ya Nur Muhammad adalah cikal bakal atau adonan. Melen de pihak jaja sak lain bau dengan bentuk sak beda-beda. Akhirnya kita menyaksikan begitu beragam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebabnya adalah satu, yaitu Nur Muhammad. Nah, maka ini kita tepaduan ini kan cara tekaji niki. Penjelasan Nur Muhammad itu kemudian mau tidak mau tekawi kitab Sirrur Asror Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka disebutkan bahwa Nur Muhammad itu juga disebut dengan ruh. Awwalu ma khalaqallah ruhi. Malik kena awwalu ma khalaqallah nuri. Awwalu ma khalaqallah al-aqlu. Awwalu ma khalaqallah al-qalam. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani di situ menyebutkan bahwa dia berbeda, tapi hakikatnya adalah satu, yaitu hakikat Muhammadiyah. Niki. Nah, makin terjelasin. Kembek nyampuk dia disebut Nur Muhammad niki disebut dengan ruh. Awwalu ma khalaqallah ruhi. Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah ruhku. Karena pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam ahadiyahnya hanya dia, maka di situ Allah berada dalam kuntuyahnya atau ananiyahnya. Nah, kuntuyah ananiyah niki istilah sah datang dengan Syekhul Akbar Ibnu Arabi oleh kitab Sajaratul Kaun. Nah, niki artinya hanya Allah di situ. Maka para ulama tasawuf itu memasyhurkan satu kalam kudsiyah, yaitu kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an tu'rafu fa khalaqtu khalqan. Aku ini adalah perbendaharaan sak tersembunyi. Lalu aku cinta, aku mele terkenal, maka aku ciptakan yang namanya makhluk. Dari situlah hembusannya maka disebutlah di situ adalah Ahmad, ruh
Ahmad. Nah, niki dikatakan bernama dia ruh karena dia adalah hembusan pertama pada saat Allah mengatakan bahwa aku cinta, aku kepingin untuk dikenal. Maka keluarlah yang disebut dengan ruh Ahmad. Sehingga Nabi Isa alaihissalam berpesan ke kaumnya, sayati min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, akan datang setelah aku ini Nabi Rasul yang bernama Ahmad. Kenapa? Nabi Isa menyebut di situ adalah Ahmad. Sayati min ba'di ismuhu Ahmad. Karena emang Nabi Isa itu adalah bagian daripada ruh itu sendiri. Dia tercipta, dia lahir tanpa bapak. Kan dia narak bapak. Saya kan Nabi Isa. Maka ruh hanya mengenal yang namanya ruh. Toh Nabi Muhammad juga belum lahir. Maka yang dia kenal adalah ruh Ahmad. Ya ampun berbahasa sayati min ba'di ismuhu Ahmad. Kan duluan Nabi Isa isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas yang dikenal oleh Nabi Isa itu adalah ruh yang disebut dengan Ahmad. Nah, niki. Berarti saya Nabi sak paling dulu. Muhammad atau Adam? Muhammad secara ruhani. Kembe kuntu nabiyan wa Adam bainat turab wat tin. Kuni waktu jadi nabi sementara Adam masih jadi tanah beke air. Nama siapa yang disaksikan oleh Nabi Adam di surga, di dinding, di tiang-tiang surga? Nama Muhammad disandingkan dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi jari mas kahwin Nabi Adam selawat kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil lebih dulu tercipta makhluk isi kalam Allah. Kalam Allah, utus Nabi bahasa Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu. Jadi nak tebau pungkiri ya. Niki lamun harap pungkiri ya, mari tunjukkan dalil nasnya. Nah, jelas semeton sebelah nikah aja sa bercangkring-cangkring jangan jauh sama ni. Bahkan zindik pun bid'ah. Apa dasar membid'ahkan? Mari kita diskusi. Akan menu. Ayat niki. Jadi awwalu ma khalaqallah ruhi. Pertama kali Allah ciptakan itu adalah ruhku. Siapa itu? Ahmad. Niki aran sak pertama. Aran sak kedua, awwalu ma khalaqallah nuri. Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah cahayaku.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ini, awwalu ma khalaqallah ruhi min nuri wajhi. Baru ini. Saat pertama kali mencipta si Allah itu adalah ruhku dari cahaya wajhihi, cahaya wajahnya. Lalu dendek terbayangi wajah ini marah menit. Nah, ini kan. Nah, kenapa dia disebutkan dengan nur, dinamakan dengan nur? Awwalu ma khalaqallah nuri. Karena cahaya nur ini, Nur Muhammad ini adalah Sofiyatun minaz zulumat anil jalalillah. Dia yang membuat terang daripada hijab-hijab kegelapan tentang jalalnya Allah. Nah, ini kan. Jadi sangat jelas, sangat dia yang mensucikan, Saufiyatun, membersihkan, sehingga jelas jalannya Allah itu sendiri. Nah, ini kita. Sehingga ini pun kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah nika teketuan tentang makna takwa, maka jawaban pertama Sayyidina Ali karamallahu wajhah adalah at-taqwa al-khawf minal jalil. Takwa itu engkau takut terhadap jalalnya Allah, keagungannya Allah, ketegasannya Allah. Nah, Nur Muhammad menghilangkan hijab az-zulumat sehingga jelas jalalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya ampun, Rasulullah nu selalu nembae tersebut kena allazi qad kharajan nasa minaz zulumati ilan nur, yang telah menyugulkan sugulan nu kan manusia, semua manusia lengan alam kegelapan menuju alam cahaya, yaitu alam terang benerang. Nah itu karena emang disifati dengan nur. Lamun debace malik oleh berjanji nikah, maka ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikah endek seriuk darah, tapi cahaya yang menembus sampai ke Persia, sampai ke Romawi saat itu, darah-darah. Nyekensa Nabi orang kelahiran Rasulullah, maka ibundanya itu tidak melihat ada darah tapi cahaya. Disitulah ibunda Rasulullah niki diperlihatkan oleh Allah nilu saat teparan aran bijen. Dia akan hadir untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju terang benerang. Karena di nara manusia paling bejat oleh zaman nu, kecuali masyarakat jahiliyah Quraisy. Nah niki. Ya ampun kena tala'al badrun alaina. Telah terbit penerang kepada kami. Nah itu. Tala'al badru alaina. Maka Rasulullah, anta samsun, anta badrun. Engkaulah matahari, engkaulah penerang. Anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Maka disebutlah dia dengan awwalu ma khalaqallah nuri. Ya, pertama kali Allah ciptakan itu adalah cahayaku. Lalu yang ketelu, awwalu ma khalaqallah al-aqlu.
Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah akal. Kenapa? Karena dari Allah ilmu itu berpindah kepada Rasulullah. Rasulullah yang menjelaskan tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabb yang telah menciptakan. Nah, di situ kan ada kalimat allazi 'allama bil qalam. Yaitu yang mengajarkan dengan qalam. Siapa qalam itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, iya ampun, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim hanya Allah yang tahu maksudnya. Sebetulnya mengenai ilmu huruf ya bondang tembus ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan pada kitab itu. Apa kitab itu? Nah, untuk sementara kita sebut saja kitab yang dimaksud di surat Al-Baqarah ini adalah Al-Quran. Lalu sebetul zalikal kitabul la raiba fi tulah ujuk alif lam mim. Maka yang disebut dengan kitab itu adalah alif lam mim itu sendiri. Lagu ndek tangi bahas. Ya anu lalu niki. Nah, untuk sementara tidak ada keraguan pada kitab suci Al-Quran itu. Zalikal kitabul la raiba fi. Ya kembali. Ia menjadi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saya bertakwa no. Kita jelasin si ayat berikut. Nafiunin ayat berikut terus. Alladzina yu'minu nabil ghaib. Yang pertama adalah dia yang beriman kepada yang gaib. Tingkatan gaib yang pertama Nabi Allah gaibul guyub. Dialah yang maha gaib dari yang gaib. Atau zatul bukhti. Nah, ini istilah zatul bukhti. Nah, itu. Malaikat gaib nih. Ruh gaib nih. Alam barzakh gaib nih. Jin gaib nih. Setan gaib nih. Tapi Allah gaibul guyub. Dia yang maha gaib dari yang gaib. Dah kan gaib jin bau deh serius. Lagu Allah. Maka di situ alladzina yu'minu nabil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah yang maha gaib. Nah, iya sebetul. Terus yang kedua, wa yuqimunas shalah. Dia yang mendirikan yang namanya sholat. Loh kenapa? Karena emang dia sudah beriman kepada Allah yang maha gaib. Maka buktikan keimanan itu. Fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Lagu kalimat sebelum coba nih kita perhatian. Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguh aku ini, akulah Allah. La ilaha illa ana. Ndek narak Tuhan kecuali aku.
Ini kan penegasan. Dan ini yang kita musyahadahkan. Ini yang kita persaksikan, benarkan di dalam kolbu. Ini kan. Lalu konsekuen, biar Anda. Bukti keimanan sak baru tentang Allah nu maka fa'budni. Lalu memenuhi sembah aku. Berembentang ke sembah dia Allah. Wa aqimis sholata li zikri. Diriin sembahyang. Iya isi ingat aku. Iya isi sebut aku. Niki. Jadi al-qalam. Rasulullah nika adalah al-qalam. Ini al-qalam atau al-akal baru amin? Al-akal. Dia yang menjelaskan. Dia yang mengajarkan. Nika. Lalu Rasulullah disebut juga dengan al-qalam. Yaitu awwalu ma khalaqallah al-qalam. Karena di dialah hadir satu kitab suci yang menjadi petunjuk dan pembeda. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah itu. Nabi Quran ini kalamullah wala harfin wala sautin. Kalam Allah seandainya berhuruf, seandainya bersuara. Lalu Rasulullah menjelaskan kalam Allah ini. Nah, seisa pelajari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Itulah dia. Nah, aran doang beda lagu hakikat dan seki. Ya bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Hakikatul Muhammadiyah. Jangan ulang. Sak teparan aran Nur Muhammad ni luwe aran. Teparan aran ruh. Teparan aran nur. Teparan aran al-aqal. Teparan aran al-qalam. Lagu seinu seke hakikat, yaitu hakikat Muhammadiyah. Dialah yang disebut oleh Ibnu Arabi sebagai ta'yun awal. Dasar sebab dari kejadian segala sesuatu. Nah, niki. Oke. Dengan lalu ni jelimet lalu ni gitu. Anu tu arah idam tamu ini. Idam tamu dah. Ya, serius tamu ketua gitu. Jadi hakikat nseke yaitu Nur Muhammad. Terbaik contoh. Ram ni lui aran. Amak Salma. Terus tukang kong, pedagang papeda, Semamen Inuk, Papu Njaki. Itu malah mentempoh Pak RT. Lagu saya selalu aran ini. Ayan. Iya ya ampun ente sebut luwe lagu hakikat sesekali. Ada nama di balik nama, ada nama di dalam nama. Tiang ini datang tak cerita, dolek Jakarta tiang tersebut aran tempoh aran sunyi.
tempoh aran ogang, tempoh aran tari. Oleh balik tempoh aran utung. Oleh tempoh tangkap. Isi seninan. Si sida mendempoh tang pak guru. Si anak tang mendempoh tang amat. Oleh kampus tempoh tang pak dosen. Malik karena tiang menjabat oleh itu tempoh tang pak kepala. Lagu hakikatnya sakit, yaitu lestari. Itulah dia hakikat Muhammadiyah. Pertama adalah aran Nur Muhammad, kedua adalah ruh, ketelu adalah nur, keempat adalah al-aql, keempat adalah al-qalam. Karena emang dari dialah segala sesuatu tercipta. Dari dialah kita mengenal segala sesuatu. Dari dialah kita menemukan keterangan, cahaya. Maka coba, kenjelo masih di arah bulan. Arah masih bulan kenjelo. Tapi apalah artinya rembulan kalau matahari sudah terbit? Loh kenapa? Karena cahaya rembulan berasal dari sinar matahari. Malulah bulan. Berembe-rembe pira-pira watt di balon ini kenjelo darah kena. Ndek penggitan cahaya. Karena kembik arah cahaya lebih menjadi sumber. Nah itu. Iya ampuh anta samsun. Engkaulah matahari wahai Muhammad. Anta badrun. Engkaulah penerang. Ya, dia juga adalah rembulan. Maka begitu telah hadir, telah terbit sang penerang niki, telah terbit matahari niki, maka cahaya-cahaya daripada rembulan-rembulan sebelumnya itu redup. Saya cahaya nabi-nabi rasul sebelum beliau itu redup. Iya ampuh mensak medue hak memberikan syafaat. Nah, itu. Nah, niki yang tante pahami. Belon nih masih sakit nih dong nih masih belon deh kaji itu. Niki dah hampir menit nih kita. Wah 40-an kita 44 menit. Memang tuntas nih kita. Ini baru aran daripada Nur Muhammad. Nah, niki. Inilah kembali mengenal asal diri. Lalu pada puncaknya nanti mbe tahu penokolan iya tuh intin sebetul. Kita. Niki kan masih teman niki nah kaji lebih dalam malik kan Ahad, terus Ahmad, terus Muhammad. Nah, coba ya beda seketi huruf. Niki. Ahad, Ahmad, beda Nabi. Untuk petelan jadi Nabi. Lalu Muhammad. Bahaya lemune alif penin ditegentik dengan mim, maka orang akan menyembah yang namanya Muhammad. Disinilah terjadi kesalahpahaman. Maka apakah yang di sini berlaku zatnya Allah atau sifatnya? Nah itu.
Iya ampun ding kanggo masih arah alif boleh T. Mesti dia harus mim. Karena alif itu menjadi Allah. Bahaya. Nih lamun tetap begitu ini, maka harus diganti menjadi mim. Tapi apapun hurufnya, tetap awal memulainya adalah nuqtah. Nah, ada tulis alif, seret, berakhir pun di nuqtah, titik. Ada tulis mim, tetap. Ada tulis ba, tetap. Nah, niki. Insyaallah sampai di ujung rahasia huruf niki. Dan ternyata diri kita ini adalah rahasia-rahasia daripada titik-titik itu. Maka terbaiklah isi dengan tarekat. Ada pitu titik latai. Nah, latifatul ni. Anu asasi. Lalu setelah engkau tahu sama ini menin, masih ngekawi henu. Apa randang cara-cara lataif nu yang memakai itu adalah dia yang belum mengenal daripada hakikat nuqtah itu. Maka kawi. Tapi kalau dia yang sudah mengenal nuqtah titik-titik kembali kawi. Nah, itu. Iyalah lemak. Aku no singol mungkin kira-kira 10 tahun ini baru teh anu ni. Baik masih hidup. Iya nu tanggih. Belum beni, itu masih lanjut ya tahu itu anu ya. Iya, was kedi-kedi tuh anggih. Iya, kedi. Nah, iya nu. Jadi adik macam kita kaji. Sama-sama. Jadi, anu mah itu lamun dek sadun tang Nur Muhammad, dede membaca berjanji. Karena berjanji itu berbicara dengan tentang sejarah Nabi, lagu tentang hakikat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sain tukang dakwah, sakena kajian zindik searan Nur Muhammad nu dendek mele milu berjanji munafik jarin. Karena nyata usalli wa usallimu ala nurin al mausufi bit taqaddum wal awwaliyah. Nah, itu. Iya. Ya potang kena menu luwek itu ni munafik. Meri teke lagu. Nek tersadar justru ia minta amalin. Lamun de kuris bijan. Nabi mendebaca. Iya. Apa Malik? Nyuna. Niwa. Dan onya-onya pengarang kitab Al-Barzanji ini ndeng sembarang dengar zuriat Nabi di Madinah. Ndeng dengan sembarang. Ngonya-onya nganu. Isi saudara sebelah tuh. Nu asa girang apa randang pebireng-bireng jidat. Padahal ayo nungit jadi ngapi jadi itu ayo
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan.